Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di mata kuliah Statistika Pendidikan. Untuk hari ini materinya adalah mengenai uji satu populasi one sample T atau uji T. Ya. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, mengenai uji T, ini mirip dengan uji Z yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini menggunakan uji T. Nah, untuk mengenai syarat melakukan uji T, yang pertama adalah merupakan data normal. Berarti data nanti yang digunakan untuk uji T ini harusnya itu dicek dulu kenormalannya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan uji Kolmogorov salah satunya, atau bisa menggunakan uji yang lainnya. Tapi yang sudah kita pelajari adalah uji Kolmogorov untuk mengecek data tersebut adalah data normal. Kemudian variansi populasi tidak diketahui. Ya, maksudnya adalah data yang kita miliki itu variansinya belum ada atau belum kita cari atau belum diketahui, sehingga supaya variansinya itu ketemu maka ya kita harus menghitungnya secara mandiri. Ya, kalau uji Z yang kemarin itu variansinya adalah diketahui. Kenapa? Karena sudah tersedia dari penelitian yang sebelumnya. Seperti itu ya. Kemudian ukuran sampelnya kecil. Uji T kecil ya. Ya, ukuran kecilnya adalah kurang dari 30 data. Itu termasuk kecil. Kalau lebih dari 30 berarti termasuk data yang besar, berarti menggunakan uji Z. Nah, untuk paling sedikit yaitu menggunakan data sebanyak 5. Itu paling sedikit. Nanti kalau datanya kurang dari 5, berarti kita tidak bisa melakukan uji T ini. Seperti itu ya, berarti minimal 5 dan paling banyak adalah 30. Nanti kalau melebihi itu nanti menggunakan ujian lainnya. Nah, uji T itu digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu variabel yang sedang diteliti. Ya, rata-ratanya itu sama atau beda, kurang dari atau lebih dari. Nah, itu nanti yang akan diuji di sini. Kemudian selain itu, uji T juga digunakan untuk menguji tentang cara yang digunakan dalam mengambil data. Ya, ketika mengambil data itu seperti apa? Nah, itu bisa menggunakan uji T. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menguji rata-rata dengan menggunakan uji T. Nah, karena di sini mirip dengan uji Z yang kemarin, maka uji T juga memiliki dua jenis. Yang pertama adalah uji dua arah. Yang kedua adalah uji satu arah, yaitu arah kiri dan juga arah kanan. Ya, untuk hipotesisnya ya, seperti yang nampil di layar, itu uji kiri itu kalau datanya kurang dari mu, kemudian uji kanan lebih dari, kalau uji dua arah sama dengan dan tidak sama dengan. Itu ya untuk uji T nya, untuk hipotesisnya. Ya, mirip dengan yang uji Z kemarin. Untuk rumusnya juga mirip dengan uji Z. Ya, untuk rumus uji T atau T hitungnya sama dengan rata-rata dikurangi nilai penduganya. Nah, biasanya sudah ada di soalnya. Dibagi dengan S, yaitu standar deviasinya, dibagi dengan akar dari N atau jumlah datanya. Nah, kalau dengan uji Z yang kemarin beda menggunakan simbolnya, tapi secara strukturnya sama.
Kemudian langkah-langkah ujinya adalah juga sama semua ya. Untuk uji nanti kita menggunakan 6 langkah. Yang pertama adalah hipotesis, yang kedua adalah menentukan alfa, ketiga adalah menentukan daerah kritisnya, dan keempat adalah menentukan nilai ujinya, dan kelima adalah membandingkan, keenam baru bisa menyimpulkan. Ya, langkah-langkah melakukan uji T. Nah, tadi yang pertama adalah ada hipotesis. Ya, hipotesisnya tadi sudah ada yang 2 arah, ada yang 1 arah. Ya, ini yang merah ini adalah merah yang sebelah kiri, ini adalah yang 2 arah. Merah yang tengah itu adalah yang 1 arah. Kemudian yang biru juga 1 arah. Itu ya. Kemudian menentukan alfa, ya alfa di sini yang kita gunakan dalam pembelajaran menggunakan 5%. Ya, walaupun tetap bisa menggunakan alfa yang lain, tapi kita gunakan yang 5%. Kemudian daerah penelokannya ketika T hitung lebih dari T tabel atau negatif T hitung kurang dari negatif T tabel, maka tolak H0, daerah kritisnya, daerah penolakannya. Dan keempat, nanti kita mencari T hitung dan T tabel, kemudian membandingkan hasil T hitungnya dan T tabelnya, baru nanti bisa menyimpulkan. Ya. Untuk mencari nilai T tabel, kalau di uji Z kemarin kan sudah ditentukan, ya sebenarnya ada tabelnya. Kemudian kita mencari dulu, tapi langsung saya tampilkan nanti yang sering digunakan dalam penelitian ya. Kalau di uji Z kemarin 1%, 5%, dan 10%. Nah, kalau di sini nanti kita melihat sendiri nilai tabelnya itu yang mana. Nah, ya, untuk yang 2 arah nanti T tabelnya adalah menggunakan rumus T alfa per 2. Itu yang untuk 2 arah, yang menggunakan T alfa per 2. Kemudian untuk yang 1 arah itu menggunakan T tabel sama dengan T alfa. Tapi nanti ada perbedaan dalam menggunakan uji T, terutama pada bagian T tabelnya. Ya, misal tadi kita memilih alfanya 5%. Ya, 5%. Nah, kalau kita menggunakan 2 arah, maka T alfanya T alfa per 2, sehingga 5% bagi 2 sama dengan 0,25, sehingga kita menggunakan kolom yang 0,025. Itu kalau menggunakan yang 2 arah. Akan tetapi kalau kita menggunakan yang 1 arah, maka menggunakan T alfa. Kalau alfanya 5%, berarti ya kita menggunakan yang 0,05. Nah, ini yang 2 arah. Kemudian untuk yang ini adalah 1 arah. Yaitu misal kalau alfanya adalah 5%. Kalau alfanya lain, ya nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, itu mengenai cara mencari nilai T tabelnya. Ya, untuk membaca lagi, DF di sini adalah nilai dari N-1. Ya, DF itu sama dengan N-1. Ya, sehingga kalau misal N-nya ada 20, misal gitu ya. Jadi DF-nya nanti berarti N-1, yaitu 20-1, berarti di sini. Kalau misal N-nya 10, berarti DF-nya 10-1, berarti di sini. Ya. Itu untuk mencari nilai DF-nya. Nilai DF-nya adalah N-1.
Nah, kita lanjut menuju ke latihan, yaitu mengenai uji T2 arah.